Udah. Shalom teman-teman, ini hari Opa kembali memberitakan Injil keselamatan Kristus yang memberkati saudara-saudaraku yang seiman. Mari kita lihat, ini di Yeskil 36 ayat 26-27. Mengapa Allah Bapa Surgawi kita, Dia memberikan hal ini kepada kita semua? Ada tujuan utama spiritualnya. Nah ini ya, Opa bacain dulu ya. Yeskil 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Di dalam batin kita, artinya di dalam jiwa kita. Ya, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Karena manusia terdahulu adalah cenderung untuk berpikiran yang negatif. Makanya Allah Bapa Surgawi kan Dia ngerti akan hal itu. Dia memberikan kita hati yang baru dan hati yang taat dan hati yang setia tentunya ya. Nah, firman Tuhan yang di ayat 27, bahkan Allah Bapa Surgawi itu memberikan kita rohnya, yaitu Allah Roh Kudus. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi artinya ini firman Tuhan, ya, Roh Kudusnya Dia akan taruh di dalam hati kita untuk kita melakukan dan tetap berpegang teguh pada firman-Nya yang hidup dan melakukannya. Yang terpenting itu firman Allah yang hidup dalam hati kita, kita taat dan setia kepadanya, kepada firman-Nya yang hidup dan melakukannya, dan dipimpin oleh Roh Kudusnya. Ya, itu yang dimaksudkan dengan firman Tuhan di Yeskil 36 ayat 27. Nah, tujuannya apa? Kita tahu, kita ini kan ada keterbatasannya. Kalau kuasa ilahi Roh Kudus hidup di dalam kita, wow, itu adalah spektakuler. Ya kan? Dia bisa menggali potensial-potensial yang ada di dalam kita untuk mengutarakan, ya, dan dari dalam keluar firman Tuhan yang hidup. Jadi jangan asal membaca aja, tapi melakukannya. Nah, di sini dalam kita punya egosentris itu di-crucify, disalibkan egosentris kita. Yang keluar dari dalam adalah sifat-sifat karakteristik Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat ya. Ini ada di Amos 5 ayat 4. Di sini dikatakan, kalau sudah Allah Bapa Surgawi taruh rohnya di dalam kehidupan kita, yaitu Allah Roh Kudus, maka itu firman-Nya adalah Amos 5 ayat 4. Sebab beginilah Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Artinya, kita harus setiap hari dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus, membaca firman-Nya, artinya mencari Tuhan Yesus, dan kamu akan hidup. Hidup untuk apa? Melakukan firman-Nya. Ya, bukan hidup untuk melakukan hal-hal yang duniawi, yang egosentris tadi. Jadi hari semakin hari daging kita di-crucify, artinya disalibkan, ya, oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Nah, itu nomor satu tujuannya tadi, ya, Allah Bapa menaruh rohnya yang kudus di dalam kehidupan kita. Nah, seterusnya, kalau kita sudah demikian, saya mau katakan, bukan hanya dari satu sisi saja yang kita pikirkan. Allah Bapa mengasihi kita itu yes and amin. Kitanya juga harus merespon. Kalau kita tidak merespon,
Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati kita pun adalah sia-sia aja. Percaya itu. Kita harus respon dengan inisiatif. Itu adalah di Roma 12 ayat 2 dan 1. Ini respon berdasarkan firman Allah yang hidup. Nah, dikatakan demikian. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini kan Roh Kudus setiap hari membimbing kita, memimpin kita untuk kita bisa membedakan apa yang positif, apa yang negatif. Ya, kalau yang positif, ya tadi saya sebutkan, kita lebih melakukan pikiran kita berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Yaitu tadi ya, kita mengadakan inisiatif dulu nah kemudian di Roma 12 ayat 1. Nah, ini perlu karena di sini disebutkan inilah perubahan yang terjadi oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Holy Spirit transform. Nah, ini karena itu saudara-saudara, demi kemurahan hati Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, kita sudah mengalami perubahan karakter. Jadi yang hidup di sini adalah kuasa ilahi Roh Kudus lebih dominan, sudah bersatu dengan hati nurani kita, pikiran kita, seluruh tubuh jiwa roh kita juga. Nah, roh kita bertambah-tambah, kita makin mengecil, tapi Yesus Kristus Tuhan semakin membesar. Nah, itu ada di Galatia 3 ayat 30. Nah, kalau demikian, kita harus mempersembahkan tubuh kita ya sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan menyenangkan hatinya. Nah, itu dia tadi, melakukan firman Allah yang hidup. Melakukan firman Allah ini adalah persembahan yang hidup. Ya, tapi yang kudus, yang benar di hadapannya. Nah, pikiran kita ini di setting up. Setiap hari, setiap saat, iman kita bertumbuh. Karena yang men-setting up kita itu tadi, Roh Kudus yang sudah hidup di dalam hati nurani kita. Haleluya. Haleluya. Kiranya saudara-saudari seiman memiliki hal ini. Ini adalah aset yang hidup, yang segala sumber daya yang diberikan oleh kuasa ilahi Allah Bapa Surgawi bagi kita, ya, umatnya, umat pilihannya. Itu ada di 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, umat pilihan yang imamat rajani. Oke, mari kita bergeser lagi, beralih lagi ke 1 Korintus 15 ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, firman-Nya yang hidup berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Karena firman hidup udah ada di hati kita, kita harus berdiri dengan teguh. Satu hal lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Hatimu berdiri teguh di dalam firman-Nya yang hidup, dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudus-Nya yang hidup. Ya, opa ulangin 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, artinya rajin-rajinlah kita berdoa, berseru doa kepadanya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini tujuan utama spiritual. Kenapa Allah Bapa Surgawi menaruh rohnya di dalam kita. Di dalam nama Yesus, kalau kita berjerih payah, berdiri teguh di atas firman-Nya, maka jerih payah kita semua adalah tidak sia-sia. Karena dipimpin oleh rohnya yang luar biasa yang tiada taranya. Ya, haleluya. Nah, kemudian selanjutnya di Kolose, ya. Kolose ini mengatakan demikian, bahwasanya Kolose, ya,
sebelum ke Kolose, saya mampir ke Filipi dulu ya. Itu Filipi 4 ayat 13. Karena aku yakin ya, kita semua harus yakin dengan iman bahwa Roh Kudus yang hidup adalah Holy Spirit fire. Rohnya menyala-nyala dalam hidup kita. Ya. Nah, ini Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, ya, yang memberikan kita semua kuasa dan kekuatan dan hikmat untuk menanggungnya. Dan Roh Kudus adalah kekuatan yang menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kesudahan hidupku. Ya, itu dia. Maka lanjut ke Kolose 3 ayat 17. Baik di dalam perbuatan maupun di dalam kata-kata atau kalimat, lakukanlah itu semua di dalam nama Yesus, dipimpin oleh kuasa ilahi Roh Kudusnya, dan tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Bapa Surgawi yang sudah begitu mengasihi Dia, menaruh Rohnya di dalam kita. Di mana lagi kita ketemu Bapa Surgawi, the God of Nabi Abraham, Ishak, dan Jacob. Dia begitu mengasihi kita, yang mengubah hati kita, dan kita ini berkenan kepadanya sampai selama-lamanya. Haleluya ya. Ketemu lagi. See you next. God bless you and family ya. Have a nice day. Amen and amen.